dosen penguji kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, saya Khairul Muklisin, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDIT Permata Hati Tumpang, Kabupaten Malang. Sekaligus mahasiswa PPG di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim dengan nomor induk mahasiswa 250109110195. Pada kesempatan ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran di kelas 4 dengan tema keragaman sebagai sunatullah. Bagaimana kelanjutan videonya? Mari kita saksikan bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan atau menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kepada ketua kelas Mas Adam, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa
rasa kehadiran peserta didik pada pagi hari ini. Apakah ini masuk semua ya? Saya absen dulu. Mas Adit, Hadir. oke. Mbak Ahna, Mas Amir, Hadir. Mas Adam, Hadir. Mas Hafiz, Hadir. Mas Jojo, Hadir. Mbak Kansa, Hadir. Mbak Livia, Mbak Nia, Hadir. Mas Jati, Hadir. kemudian Mbak Safa, Hadir. Mbak Sakila. Hadir. Nah, hadir semua ya, lengkap ya. Hadir. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, saya mengingatkan dulu kesepakatan yang kita lakukan kemarin ketika dalam pembelajaran. Apa yang tidak boleh dilakukan? Apa? Yang keras? Tidak boleh rame. Apalagi? Kembali berteman. Mengganggu teman. Apalagi? Tidak boleh. Makan. Berarti itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti sama saja dengan melanggar tata tertib atau kesepakatan pembelajaran kelas. Nah, sebelum lagi, coba kita berdiri dulu untuk memotivasi semangat kita. Ya, berdiri. Nah, kenapa sih saya suruh berdiri kok tidak duduk? Ya, supaya apa, tubuh kita biar bisa gerak. Ya, yes. Sudah siap? Tepuk semangat. Terima kasih. Itu kembali. Sebelum kita lanjut ke materi, karena kemarin sudah saya sampaikan apa materinya? Peragaman sebagai sunatullah. Sebelum kita masuk ke materi yang akan saya tampilkan nanti, terlebih dahulu saya ingin tahu kesiapan sampean. Nah, saya ingin tahu. Coba pernah nggak sampean bertemu orang asing di jalan? Orang asing, atau kita bertemu atau berteman dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Pernah nggak? Pernah berteman? Punya teman? Punya yang berbeda agama? Punya? Ketika sampean bermain, apa yang sampean lakukan? Ketika teman sampean ini tiba-tiba mau melaksanakan ibadah, apa yang sampean lakukan? Memarahinya? Apa yang dilakukan? Mengizinkan. Oh iya, mengizinkan. Kemudian itulah kunci materi inti pada materi yang akan kita sampaikan, yang akan saya sampaikan adalah tentang keragaman sebagai sunatullah. Salah satunya adalah menghormati atau menghargai teman kita yang berbeda agama, baik itu agama, suku, bangsa, bahasa, dan budaya, harus kita hormati. Nah, itu ya untuk pertanyaan pematiknya. Dan pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sunat peragaman sebagai sunatullah, yang intinya akan menunjukkan saling sikap, saling menghargai, saling mengenal, agar tidak terjadi perpecahan atau pertengkaran. Paham?
Selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Ini nanti setiap peserta ini dibagi menjadi 3 kelompok, dan sampai nanti akan saya beri LKPD untuk dikerjakan, karena materi yang akan saya tampilkan ini ada kaitannya dengan LKPD. Maka dipersiapkan terlebih dahulu. Mari kita bagi kelompoknya bersama-sama. Ayo cepat dilaksanakan. Selanjutnya saya akan menampilkan materi video keragaman sebagai sunatullah. Dan sebelum saya menyampaikan atau memperlihatkan, menayangkan video materinya, terlebih dahulu di sini saya akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang mana di sini nanti ada 3 kasus yang berbeda tentang keberagaman. Nanti di situ sampean belajar, sampean kerjakan bersama-sama, dan di akhir LKPD-nya juga sampean disuruh membuat poster dengan disertai dengan slogannya. Ya, siap? Maka terlebih dahulu ini saya bagikan ya. Jangan lupa apa yang saya suruh membawa apa kemarin. Suruh bawa apa? Gunting itu dipersiapkan, karena nanti juga akan menggunting atau ngelem sebagai bahan untuk membuat poster. Nah, di dalam ini sudah lengkap LKPD-nya, dan juga materinya juga sudah ada ya, dikerjakan. Ada materi lembar kerja ya, siap ya. Dipersiapkan dulu bahan-bahan dan alatnya. Dan untuk membuat poster nanti bisa dipakai di sini ya. Di sini untuk membuat posternya. Nanti ya, setelah sampai selesai membuat poster, nanti dipresentasikan maju ke depan perwakilan 1 ya, setiap kelompok 1. Nah, paham ya? Oke, saya tampilkan dulu video pembelajarannya. Diperhatikan, dilihat dengan seksama. Nanti ada pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nah, diperhatikan videonya. Dan di situ ada materi yang berkaitan dengan LKPD yang saya terima. Tujuan intinya saling mengenal.
materi yang kita saksikan tadi, ada nggak yang mengenal satu sama lain itu tujuannya untuk apa? Itu apa? Kita dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini, tujuan intinya adalah untuk apa? Saling mengenal. Kita sesama manusia disuruh untuk saling mengenal. Kemudian yang pada intinya, ketika kita berbeda agama harus saling mengenal, apalagi saling menghormati, terus apalagi menghargai, toleransi. Itu yang dimaksud dengan keberagaman sebagai umat. Nah, sekarang sampean perhatikan di LKPD-nya. Nah, itu di LKPD-nya, mana LKPD-nya? Kelompok 1 ya. Ada, ini sudah saya bagikan LKPD-nya, ada 3 kasus. Yang kelompok 1 perhatikan, kelompok 1 di sini tentang perbedaan bahasa dan logat. Mana kelompok 1? Ini. Nah, perbedaan bahasa dan logat. Ada pertanyaannya di situ, mengapa kita ditertawakan? Apa yang harus teman-teman kita lakukan? Itu sama kerjakan. Jangan lupa nanti ditulis di sini. Nah, untuk jawaban perhatikan. Untuk jawaban yang lain perhatikan kelompok yang lain. Untuk jawaban soal yang studi kasus sama jawab di sini. Ada 1 sampai 5. Kemudian untuk membuat poster sama taruh di sini. Bisa nanti dilipat seperti ini. Ini untuk jawabannya. Kalau ini bisa dibalik gini untuk poster. Paham? Jangan lupa nama kelompoknya ditulis juga. Ya, nama kelompoknya ditulis. Siapa? Kemudian nanti kalau sudah selesai nanti dipresentasikan ke depan perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan. Yang saya butuhkan suaranya keras. Nggak boleh suaranya. Ya, suaranya harus keras. Nah, silakan dikerjakan bersama-sama. Ya, itu ya. Kelompok 1 perbedaan. Kemudian yang kelompok 2 apa tadi? Cara merayakan Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 ada di baliknya. Apa itu? Menghargai teman berbeda agama. Silakan dikerjakan bersama-sama. Yang lain mengerjakan esai boleh, yang lain membuat poster. Silakan.
menunjuk satu kelompok, satu orang untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah saya berikan, pertanyaan yang sudah saya berikan, dan membuat poster nanti dipresentasikan ke depan. Saya tunjuk untuk dari kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa yang akan mewakili? Siapa? Ayo Mas Jati ya. Oke Mas Jati, silakan presentasikan di depan. Ya temannya tahu jawaban sampean itu seperti apa. Ayo perkenalkan dari kelompok 1 namanya siapa saja? Saya nama saya Jati dari kelompok 1 yang ada nama kami Afifah Ahmad Azad Sahabat Rambutan Warga Jepang Republik Turkiya. Mas Jati ini mau menjawab tentang studi kasus apa ini? Tentang perbedaan bahasa dan logat. Oh ya, itu ada pertanyaannya. 4 pertanyaan coba dijawab. Ada pertanyaannya dulu dan jawabannya biar teman-teman tahu. Mengapa kita ditertawakan karena memiliki bahasa logat yang berbeda dari temannya? Apa yang harusnya teman-teman kita lakukan? Seharusnya tidak menertawakan. Ya, apa hubungannya dengan Dengarkan yang lain, kelompok yang lain didengarkan nanti ada. Aku menjadikan manusia beraneka ragam bahasa, suku, dan budaya tujuan supaya saling mengenal. Apa manfaat jika kita menghargai kita? Akan terjalin hubungan yang bermanis, rukun, saling Ya, sekarang coba diperlihatkan ke temannya hasil karya poster dari kelompok 1. Coba slogannya apa dari kelompok 1? Perhatikan di sana. Nah, semuanya baca. Ayo. keadaan sebagai sarana untuk belajar. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beri aplaus yang meriah. Nah, selanjutnya dari kelompok 2 akan diwakili oleh siapa ini? Mas Adam. Ayo Mas Adam, silakan maju ke depan. Presentasikan kelompok 2. Nah, tentang apa? Studi kasusnya? Perbedaan cara merayakan Idul Fitri. Ya, cara merayakan Idul Fitri. Dari teman-teman itu di kasusnya ada perbedaan merayakan Idul Fitri. Kira-kira apa benar apa tidak jawabannya dari kelompok 2? Yang lain didengarkan. Apakah tradisi azan lebih baik? Kenapa? Menurut saya iya, karena azan mudik dan disertai pawai obor saat lebaran. Wah, kenapa tradisi lebaran bisa berbeda-beda? Karena setiap desa atau daerah memiliki cara tersendiri untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya, bagaimana cara menghargai perbedaan tradisi? Kita harus saling menghormati cara merayakan Hari Raya Idul Fitri agar terjadi kerukunan. 4. Apa yang bisa kita pelajari dari tradisi Yusuf? Biarpun berbeda-beda cara merayakan Idul Fitri, kita tetap harus rukun, damai, dan harmonis. 5. Apa hubungan cerita ini dengan sunatullah? Perbedaan ini tidak boleh kita jadikan sebagai bahan untuk bertengkar, tapi sebagai sarana untuk saling menghargai cara teman kita merayakan Idul Fitri. Coba diperlihatkan itu kelompoknya siapa saja? Atas nama? Ya. Adit, Kanza, Sakila. Nah, sekarang coba diperlihatkan poster kelompok 2. Nah, bagus apa enggak ini? Bagus. Coba di
perbedaan rayakan Idul Fitri atau perbedaan lah. Coba apa slogannya? Hidup rukun. Diadakan ke temannya biar temannya tahu. Nah, Hidup rukun dimulai dari sikap saling menghargai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang ada. Selanjutnya dari kelompok 3 akan disampaikan oleh siapa? Oh, Mbak Safa. Ayo Mbak Safa, silakan presentasikan jawaban kelompok 3 dan posternya seperti apa. Ayo coba dipresentasikan. Tentang apa ini kelompok 3? Tentang menghargai teman yang berbeda agama. Coba soal dan jawabannya dibacakan. Mengapa masih punya hari raya yang berbeda dengan kami? Karena masih beragama Hindu, tapi hari rayanya berbeda dengan agama Islam. Bolehkah kita mengecek cara ibadah orang lain? Kenapa tidak boleh? Karena setiap orang memiliki agama yang berbeda dengan cara ibadah yang berbeda. Apa yang harus Dani lakukan saat teman-temannya mengejek Nadir? Kita harus menyambut teman-teman kita, karena kita mengejek akan menimbulkan perpecahan. Apa yang bisa Dani pelajari dari Nadir? Seharusnya Dani bisa meyakinkan temannya bahwa perbedaan tidak boleh dijadikan sebagai perselisihan. Apa hubungannya dengan Sunnatullah? Walaupun berbeda agama, kita tetap harus saling menghargai agar tidak terjadi perpecahan. Oke, selanjutnya coba diperlihatkan hasil poster dari kelompok 3. Posternya seperti apa? Coba dibaca atau slogannya apa? Beragama adalah kunci kerukunan umat. Apa? Toleransi. Toleransi beragama adalah kunci kerukunan umat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, itu ya. Jadi kita sudah berada di penghujung materi, sudah selesai. Intinya apa? Dari yang kita pelajari ini tentang toleransi atau beragama sebagai sunnatullah, ini tujuannya apa? Untuk saling toleransi, ya, toleransi antar umat beragama, saling menghormati, saling menghargai, itu ya. Apakah sampean sudah menunjukkan sikap menghargai sesama teman? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Mas Jati kayaknya belum. Hah? Sudah apa belum? Ya, itu ya. Oke. Pelajaran hari ini selesai sampai di sini, dan di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Kenapa nanti ada tanda-tandanya, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, menurut biologi, itu yang akan kita pelajari pada pelajaran yang akan datang. Oke, Mas Adam bisa maju ke depan untuk memimpin doa pulang. Nah, ntar ada yang lupa. Nah, nanti ada kuis yang akan saya bagikan lewat grup, namanya kuis untuk sampean jawab, untuk dijawab. Itu soalnya 1 sampai 5. Sebagai pengetahuan kuis tersebut, apakah benar-benar yang sampean pelajari hari ini bisa sampean kuasai dengan cara apa? Bisa terlihat dengan cara apa menjawab kuis yang nanti akan saya bagikan di grup. Ya, paham? Nah, ayo Mas Adam, silakan pimpin doa selesai belajar. Doa di
supaya kita